nyanyinya berdirinya minimal 15 menit. Indonesia Raya 3 stanza menunjukkan kita Pangdam Jenderal ya. Oh, ini Sosro. Justru itu yang menginginkan karena kita baru dapat penugasan hari Senin kemarin dan kita perlu untuk mengetahui dan hari ini kita dapat seperti representasi bahwa interest dari Gen Z kita, anak muda kita ekonomi. Jadi memang ekonomi harus menjadi driver kebijakan-kebijakan pemerintahan periode 2024-2029 pasti. Iya, itu menurut saya yang paling basic, paling mendasar adalah tadi meningkatkan tadi mas. Kalau kita secara umum masyarakat kita baru sekolah sampai dengan SMP ya harus kita kejar. Kalau bisa SMA dalam 3 tahun, dalam 5 tahun ke depan semua harus bisa lulus SMA khususnya di Jawa Tengah. Dan saya bisa asal kita tidak menggunakan cara-cara konvensional. Konvensional tadi yang harus ada duduk, harus ada guru, hadis. Wah itu pasti lama. Udah gitu budgetnya juga pasti terbatas. Dan kita juga masih dibatasi oleh anggaran. Pak, di tengah persoalan yang ada Jawa Tengah termasuk kemiskinan, Pak Andika sendiri melihat peluang Jawa Tengah untuk bisa lebih maju lagi, melenting lebih tinggi seperti apa Pak? Ya kita semua harus ikut andil. Pemerintah, daerah maksudnya provinsi, kabupaten, kota, dan perangkatnya itu juga harus menyadari bahwa kita harus membuat segalanya lebih efisien, mempermudah. Sebab kalau enggak, orang akan berhitung. Apa misalnya orang memilih usaha atau invest di Jawa Barat atau di Jawa Timur, kok kenapa enggak di Jawa Tengah? Kan juga itu evaluasi. Gitu. Ada apa dengan kita? Kita harus melakukan banyak hal untuk mempermudah, tapi juga dibantu oleh juga masyarakat juga. Ya, apa menurut Pak Andika yang menjadi nilai lebih atau mungkin potensi kuat dari Jawa Tengah untuk bisa berkembang lebih jauh? Ya masyarakat Jawa Tengah kan masyarakat yang menurut saya sangat bekerja keras. Dan ini testimoni dari negara-negara luar yang banyak mempekerjakan masyarakat Indonesia dan banyak Jawa Tengah. Masyarakat mulai dari Malaysia, Singapura, Timur Tengah. Mereka itu mengandalkan, memerlukan. Jadi kita punya program PMI, pekerja migran Indonesia itu karena ada supply and demand. Kita nggak bisa hanya kita ingin kerja tapi di sana nggak pengen. Di sana itu butuh karena orang kita tuh menurun secara umum. Siap. Itu potensi. Siap. Pak Andika, apakah ada komitmen untuk melanjutkan program-program dari Pak Ganjar selama di Jawa Tengah? Harus kita lanjutkan dan juga harus ada evaluasi mana yang kurang harus kita perbaiki. Menurut saya itu satu mekanisme normal dalam sebuah usaha membangun organisasi yang lebih bagus. Organisasi dalam ini adalah pemerintahan daerah. Harus kita lebih baik dari tahun lalu, harus lebih baik dari hari kemarin. Harus Pak Andika melibat sedikit Pak, viral di media sosial persiapan Pak Andika banyak menuai kontra dan pro juga. Ya nggak apa-apa, itu adalah pilihan saya untuk melaporkan semua harta kekayaan saya. Bahwasannya ada yang melihat A, B, C, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang termotivasi seperti itu, tanggapannya seperti apa? Ya kalau saya ingin menjadi diri saya sendiri, saya melaporkan apa yang sudah saya laporkan sejak dulu. Dan itu bukan sesuatu yang saya harus lakukan, tidak. Saya bekerja keras untuk itu. Jadi tidak ada yang saya harus lakukan. Pak tadi dibilang kalau visi misinya itu masih dibuat dengan adanya program seperti ini, apakah nanti pertanyaan-pertanyaan di sini akan dimasukkan ke dalam visi misi juga? Itu pasti, dan menurut saya juga tidak akan berhenti bahkan sampai dengan kita misalnya lanjut ke setiap tahun pun juga visi misi pasti juga akan terus diperbaiki. Yakin? Jadi semua yang ada di sini akan ditampung? Pasti mbak, itu berharga sekali. Pak Andika, terakhir Pak, mungkin untuk mengantisipasi ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa kemudian Pilkada Jawa Tengah ini kan perang bintang, bahwa kemudian nanti
harapan Pak Andika ke depan dalam kontestasi pilkada ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa? Ya, saya merasa bahwa apa yang akan dilakukan oleh saya, Mas Hendy, kemudian Mas Lutfi, Gus Yassin, juga pasti yang terbaik. Kami berdua juga pasti punya keinginan membawa Jawa Tengah lebih maju, sampai juga dengan Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Jadi perang ini adalah perang ide. Saya tidak melihatnya sebagai perang kita, dan itu yang diperlukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya, oke, thank you. Sepuh-sepuh yang kesukaan kuat takut ya udah orang tua. Nanti kalau ada yel-yel